Kita lihat lahan kering, praktis tidak ada tanaman apa-apa, karena lahan ini hanya dapat berproduksi ketika musim hujan tiba. Perlu terobosan baru agar tanah kering ini dapat menghasilkan di saat musim kemarau. Wilayah Wonogiri bagian selatan yang terkenal tandus. Kita biasa petani di sini menggunakan lahan pertaniannya dengan menggunakan pola musim tanam. Jadi ada sekali panen di pertanian tepatnya di Dusun Guntur, Desa Gunturharjo, Parangkubuto, Wonogiri. Tapi hari ini kita mencoba untuk berinovasi dengan tanaman yang lain yang lebih menjanjikan, yakni ganja pedas. Ganja pedas. Kita coba tahun ini untuk berbudidaya tanaman cabai rawit. Ini sudah mulai tumbuh. Mungkin 2-3 minggu lagi dia akan, ini sudah nampak ada yang mulai berbuah. Terobosan baru buat potensi pertanian di wilayah ini yang dulu hanya sering ditanami padi, kacang, jagung yang hanya sekali panen. Ketika kita tanami cabai, kita mungkin bisa 1, 2, atau 3 kali panen. Yang itu secara ekonomis tentu akan jauh lebih baik. Ya, ketemu lagi untuk tahap yang kedua. Pada saat yang pertama kita pohon cabai ini masih berusia sekitar 2 minggu. Sekarang sudah hampir masa panen. Inilah saudara, lahan yang notabene lahan kering berada di pegunungan, tidak ada sumber air di sini, tapi kemudian tanah ini menjadi lebih produktif ketika kita coba berinovasi membudidayakan cabai rawit atau ganja pedas. Ganja pedas. Jadi, biasanya kalau lahan ini hanya ditanami tanaman pangan karena posisi geografi lahan ini berada di pegunungan, sehingga biasanya hanya dapat termanfaatkan pada saat musim penghujan atau pola tanam yang mengandalkan musim hujan. Tapi kita sekarang sudah bisa berproduksi pada saat musim kemarau. Faktanya ketika musim kemarau lahan ini tadinya tidak menghasilkan, ini lumayan. Bayangkan
dalam lahan ini sekali petik sehari bisa 50 kilo. Kalau 10.000 1 kilonya itu sudah ketahuan 500.000 per hari. Dan ini tidak akan terjadi pada tanaman yang lain, karena biasanya tanaman yang lain yang biasa ditanam di sini hanya sekali panen, baik itu padinya, baik itu ketika ada kacang tanahnya atau jagung. Kalau sekarang kita tanam cabai, wow, sehari 50 kilo dengan 2 orang yang memetik. Nah, bisa dibayangkan ganja pedas ini ketika kita bisa memanfaatkan lahan seluas-luasnya ketika musim kemarau di sini, berapa penghasilannya tinggal kali ini kurang lebih hanya berapa ribu meter, nggak ada 5.000 meter ini lahan, bisa menghasilkan produksi sehari 58 kilo kali 10.000 saja, bukan harga pasar, 10.000 saja, artinya 580.000 per hari dengan 3 tenaga. Menguntungkan bukan? Bisa jadi ini menjadi bisnis atau mutiara terpendam dalam produktivitas pertanian di lahan kering di wilayah Guntur Harjo, Parangkubuto, Wonogiri. Thank you. 8 kilo per hari dengan 2 orang tenaga pemetik di lahan yang sebelumnya lahan tak terpakai pada saat semacam ini. Ini nyata. Kita baru datang berapa menit tadi sudah dapat sekian. Bayangkan 1 kilo 10.000 saja, nggak usah ikuti harga pasar dengan luasan yang sekian. Kalau luasnya 10 kali lipat ini, wow, ini sudah kayak tambang emas, bro. Saudara-saudara, masih di Widi Channel. Hari ini kita eksploitasi tentang penanaman cabai rawit di lahan kering, yang mana sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi hari ini hadir Dinas Pertanian, kepalanya langsung hadir. Mohon tanggapannya Bapak terkait dengan tanaman cabai rawit kita ini, monggo. Terima kasih. Yang pertama, ini suatu pilot proyek, bahwasanya di lahan kering ternyata kalau kita bisa memberdayakan manusianya, bisa ditanami cabai rawit yang mana bisa dilihat pada keadaan sekarang dengan cara perawatannya, pemeliharaan nanti dikocor, dalam arti ternyata dalam satu batang itu cuma memerlukan air 1 botol aqua. Hingga yang penting yang perlu kita tanamkan adalah kesabaran dan pemberdayaan petani agar bisa mewujudkan dan berinisiatif bahwasanya ternyata di lahan kering pun kalau kita rawat secara baik-baik bisa menghasilkan seperti yang perlu kita lihat pada kesempatan hari ini. Ini tanaman cabai rawit baru petik sekali menurut petaninya itu petik sekali itu sudah memperoleh 55 kilo, yang mana dari tanaman sejumlah 3.500 batang. Mudah-mudahan dengan cara ini mudah-mudahan akan membawa kepada petani khususnya di Guntur Harjo bisa mencontoh seperti ini pada saat-saat musim kering, di mana lahan yang tidak bisa dimanfaatkan bisa dimanfaatkan dengan cara teknologi ditanami cabai rawit seperti pada lahan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan teknologi ini akan dapat menambah nilai ekonomi petani khususnya di kelompok tani Tukul Makmur Desa Guntur Harjo.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.